Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengampunan dosa di ajaran Kristen ada, ya, utama Katolik ya. Kristen ini memang banyak ya, ada Adventis, ada Protestan, ada Katolik, ya macam-macam. Saya nggak akan masuk terlalu jauh ke sana. Cuma kalau kita baca-baca bukunya, lalu kita eh, mencoba untuk menyampaikan kan boleh. Tapi kalau menjelaskan, biarkan saja mereka yang menjelaskan, kan gitu ya. Apalagi terkait iman. Kalau bagi saya sih begini ya, prinsip di dalam Islam itu di dalam surat Al-Kafirun dikatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya, apapun aturan dan cara beribadah, atau katakanlah apapun nama kitab sucinya, siapapun nabi dan rasulnya, dia percaya ada malaikat, dia percaya surga atau tidak, dia percaya Tuhan itu seperti apa bentuknya, itu urusan mereka, nggak ada urusan sama kita. Artinya kita tidak berhak untuk keberatan. Kenapa? Karena Islam sudah membuat larangan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Artinya kalau kita tidak sependapat dengan aturan main atau model keimanan seperti katakanlah Kristen, Hindu, Buddha, atau aliran kepercayaan, atau lebih parah lagi bukan agama, bukan aliran kepercayaan, ateis misalnya, komunis misalnya, nggak perlu kita memaksakan diri untuk membuat mereka percaya dengan apa yang kita sampaikan atau sampai masuk agama Islam, nggak perlu. Maksa mereka masuk Islam itu nggak perlu. Tapi kalau kita berdialog, tukar pikiran, ada baiknya, ya kan? Karena manusia ini kan nggak ada yang sempurna. Kita ini nggak sempurna, kita ya. Cuma apa yang lahir dari kita, apakah sempurna? Saya kira tidak juga. Produk yang lahir dari ketidaksempurnaan, ya tidak sempurna juga. Produk yang sempurna itu adalah yang lahir dari yang maha sempurna. Siapa yang maha sempurna? Tuhan. Pertanyaannya, apakah kitab suci itu sempurna? Tergantung siapa yang mengeluarkan. Kalau namanya kitab suci tentu Tuhan. Nah, Tuhannya benar apa enggak? Itu bisa kita pelajari. Ya kan? Dari berbagai aspek, bisa secara ilmu pengetahuan bisa ya, lewat penelitian misalnya kan, lewat dalil-dalilnya, ya kan? Lewat kitab sucinya, lewat nabi dan rasulnya dan lain sebagainya. Bahkan lewat ciptaan-ciptaannya. Karena tidak mungkin di dunia ini ada terjadi dengan sendirinya, pasti ada sesuatu di belakang itu, ada proses yang membuat adanya benda-benda yang ada di langit maupun di bumi. Dan pasti Tuhan yang menciptakan, termasuk diri kita. Oke, kita kembali lagi. Pengampunan dosa misalnya. Itu kan ajaran suatu kelompok, entitas, komunitas, atau agama. Di dalam Islam, pengampunan dosa ada apa enggak? Ada. Macam mana cara pengampunan dosa menurut Islam? Ya kita minta ampun kepada Tuhan, agar dosa kita diampuni. Pengampunan dosa. Kita bersalah kepada seseorang, kita minta maaf sama dia. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah, lepas kita dari utang moral dan utang dosa. Utang moral sama dia lepas, utang dosa kepada Tuhan lepas. Kita punya hutang sama dia, membuat kita berdosa karena dia akan memaki-maki kita karena hutang nggak dibayar sedangkan dia perlu. Kita minta maaf sama dia. Kita minta ampun kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari dosa kepada Tuhan, lepas dari caci maki si manusia. Ini soal kesalahan yang mengakibatkan kita tidak disukai orang, lalu kita minta ampun, minta maaf kepada mereka. Begitu juga kepada Tuhan, dosa kita kepada Tuhan, ya kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang baik, di bulan yang baik, di Ramadan itu, istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah, bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku ketemu di satu malam yang lebih mulia daripada malam yang lain, apa itu? Malam Lailatul Qadar. Doa apa? Zikir apa? Katakanlah, amalan apa yang sebaiknya aku amalkan?" Rasulullah nggak banyak yang dia amanahkan. Sekalipun amalan lain boleh kan, dianjurkan sekali. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah, dan tentu saja itu berlaku untuk kita, umat Islam, adalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau yang lebih singkat, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan aku mohon maaf kepadamu. Bayangkan itu, enggak disuruh kita minta kaya, minta ini, minta itu, padahal itu bulan yang baik. Kenapa? Karena sehebat apapun kita nanti jadinya, sekaya apapun kita, seluar biasa apapun keadaan kita, kalau kita penuh dengan salah dan dosa di hadapan Allah, itu nanti nggak ada gunanya. Kenapa? Apa gunanya itu kalau kita masuk neraka? Kan itu persoalannya. Nah, jadi bulan Ramadan itu menjadi bulan kesaksian di mana kita bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat, ini penting. Nah, sekarang kita bicara tentang penebusan dosa. Penebusan dosa seperti apa? Di dalam Islam tidak ada konsep penebusan dosa. Kalau di agama lain ada, misalnya si Kristen, ya itu terserah mereka lagi kan gitu. Kita nggak berhak ikut campur itu. Cuma kalau mau diskusi boleh, nggak usah sampai berdebat, nggak perlu. Tapi kalau debatnya debat ilmiah boleh ya. Arti debat ilmiah itu jangan memaki-maki, jangan marah-marah, dan juga caranya harus beradab dan jangan mengintimidasi. Ya, tak boleh. Dia mau tetap bertahan dengan agama dan keyakinannya silahkan.
neraka terbuka sama dia. Kalau yang benar, surga terbuka untuk dia. Kan gitu. Nah, jadi di dalam Islam tidak ada penebusan dosa. Apalagi ada orang yang bisa menebus dosa kita. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan malaikat, tidak menurunkan nabi dan rasul untuk menebus dosa umat, dosa hamba-hambanya, enggak. Jadi bagaimana cara dia agar dosanya terhapus? Ya itu, dia minta ampun kepada Allah, bertobat, menyesal atas dosanya, tidak mengulangi lagi, dan dia beribadah kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah. Itulah caranya. Pastikah dosa kita diampuni? Oh, nggak bisa kita dikte Tuhan, karena yang mengampuni dosa itu hak prerogatif Allah. Nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ya Allah, aku sudah mohon ampun, sudah minta maaf kepadamu atas dosa-dosaku. Mohon ampunilah aku ya Allah di hari akhirat ini, misalnya. Ya kan? Semoga Allah mengampuni kita. Kenapa? Karena Allah kan bukan kita yang menentukan apakah dosa kita, salah kita dimaafkan atau diampuni, tapi Tuhan. Bukan juga Nabi. Ya, Nabi bisa membantu kita lewat syafaatnya. Dia akan bermohon kepada Allah. Bermohon juga. Kenapa? Karena surga juga bukan milik Nabi. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi itu kekasihnya, tapi tetap saja surga itu bukan punya Nabi, punya Allah. Maka hak prerogatif Allah. Ya. Nah, jadi jalannya kita beramal ibadah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, meninggalkan segala dosa masa lalu, berbuat baik, mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran, kemaksiatan, dan kerusakan itu kita cegah, bahkan ikut kita berjuang di dalamnya. Agamanya dihina orang, kita tolong agamanya, ya kan? Risalah agama kita sampaikan supaya orang tidak berada di dalam kebodohan dan kesesatan. Itulah yang bisa kita lakukan. Jadi begitu cara menembus dosa. Jadi orang itu sendiri, bukan melalui orang lain. Orang lain bisa nggak berkontribusi? Berkontribusi dengan cara membantu bisa. Apa caranya? Kita doakan dia. Dia berdoa, kita pun mendoakannya agar diampuni oleh Allah. Itulah caranya. Boleh seperti itu. Bukankah itu juga cara penembusan dosa? Iya, tapi caranya bukan seperti misalnya di dalam Kristen ya, Yesus diturunkan misalnya untuk menebus dosa. Enggak begitu caranya. Dan di dalam Islam kita tidak menanggung dosa orang lain, bahkan dosa ayah kita, dosa emak kita nggak nanggung itu. Kecuali kita menyebabkan orang lain berdosa. Nah, itu barulah kita menanggung dosa, itu pun ikut serta menanggung dosa. Tapi kalau dalam konsep Kristen tidak begitu, ya kan? Orang yang berbuat dosa salah, dosanya bisa ditebus oleh orang lain, yaitu oleh Yesus yang mereka nyatakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah, jadi di dalam Islam tidak demikian. Jadi ini perbandingan, ilmu perbandingan agamanya seperti itu, ya. Logika berpikirnya bagaimana? Logika berpikir ilmiahnya. Sekarang begini, misalnya ada si A, si B, si C melakukan dosa. Kalau dosanya cuma dosa untuk dirinya sendiri, itu kemungkinan dia minta ampun dan bertobat sangat besar kemungkinan diampuni. Kan? Tapi bagaimana kalau dosa perbuatan salah orang lain? Dia berzina, dia mencuri, dia memukul, dia merampok, dia membunuh orang lain, dia korupsi. Itu bagaimana caranya misalnya ada orang lain yang bisa menebus dosanya? Kalau mendoakan bisa, ya Tuhan ampunilah dosanya, bisa. Tapi kalau menebus dosanya, wah, itu hebat sekali itu. Kan dia kan berdosa kepada manusia. Harusnya minta maaf dong kepada manusia itu kalau dia berdosa. Misalnya mencuri uang orang, dia menzinahi istri orang, dia merampok, dia membunuh, membakar rumah orang. Bisa orang ini menebus dosanya sedangkan dia salah di sana, sedangkan orang di sana itu kan pasti tidak memaafkan. Sangat mungkin ya, sangat besar kemungkinan orang itu tidak memaafkan. Oke? Kalau dia berdosa kepada Tuhannya, kita bisa minta ampun, memohonkan ampun kepada Tuhan itu agar dia dimaafkan dosanya. Itu pun kalau sesama agama dalam Islam ya, sesama agama Islam boleh, tapi memintakan ampun atas dosa orang di luar Islam nggak boleh juga. Nabi Muhammad boleh berziarah ke makam ayah ibunya, tapi Allah melarang untuk mendoakan keselamatan bagi ayah ibunya. Nanti itu menjadi hak veto Allah. Allah mau bagaimana? Itu kebijaksanaan Allah. Kita nggak usah khawatir. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kita berprasangka baik saja kepada Allah, terutama sekali karena mereka adalah orang tua yang baik bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi, saudaraku, bahwa pengampunan dosa seperti itu tidak mungkin dilakukan. Ya kan? Bagaimana mungkin ada orang lain yang bisa menebus dosa orang lain, sedangkan dosa orang itu terkait sama orang lain lagi. Sedangkan dosa itu terkait sama Tuhan. Kalau kita mohon dalam bentuk doa, masih mungkin. Dan ada dalam ajaran agama. Tapi kalau menebus dosanya, sedangkan yang berhak menghapuskan dosa itu adalah Tuhan, atau orang di mana dia berdosa kepada orang itu. Bagaimana mungkin orang ini bisa menebus dosa orang itu? Emang dia ketemu? Apalagi untuk zaman sekarang. Begitu, saudara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.